Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi SEMM. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Batuta di Medan dengan NIDN 0116097102. Perkenankan saya untuk mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen keuangan dasarnya. Saya akan memulai dengan mendeskripsikan mata kuliah. Mata kuliah manajemen keuangan ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa jurusan manajemen, khususnya agar mahasiswa memiliki pengetahuan definisi manajemen keuangan secara umum. Bobot SKS dalam mata kuliah ini adalah 3 SKS. Dalam pembelajaran, saya menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini sesuai dengan FPS saya, yaitu yang pertama, mampu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks manajemen keuangan dan implementasi pengetahuan dalam kehidupan. Mampu menerapkan prinsip dan teori manajemen keuangan dalam pelaksanaan pembelajaran. Mampu menyelesaikan permasalahan dalam mata kuliah manajemen keuangan. Kemudian mampu menerapkan kurikulum dalam mata kuliah. Dalam hasil pembelajaran mahasiswa diharapkan mahasiswa mampu memahami karakteristik mata kuliah yang diampu. Mahasiswa mampu menguasai prinsip pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan. Diharapkan mahasiswa juga mampu mengembangkan sumber belajar manajemen keuangan dari berbagai literasi. Mahasiswa mampu memahami dan mendesain pembelajaran manajemen keuangan, dan mahasiswa melalui proses observasi memahami pembelajaran manajemen keuangan dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ditemukan. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memilih bacaan yang sesuai dengan literasi mata kuliah manajemen keuangan. Adapun kajian materi mata kuliah manajemen keuangan itu yaitu pertama, kita membicarakan LPS perkuliahan, kemudian perencanaan kegiatan berupa pembagian materi selama 1 semester, kemudian kontrak kuliah selama 1 semester. Yang kedua, pertemuan kedua itu mampu menjelaskan definisi dari ruang lingkup manajemen keuangan. Kemudian pertemuan ketiga itu mampu menjelaskan analisa likuiditas. Kemudian pertemuan keempat mampu menjelaskan analisa solvabilitas dan rentabilitas. Yang kelima mampu menjelaskan analisa rasio keuangan. Yang keenam mampu menjelaskan dan memahami manajemen modal kerja. Yang ketujuh mampu memahami manajemen kas. Dan yang pertemuan ke-8 kita melakukan UTS, yaitu ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9 diharapkan mahasiswa mampu memahami manajemen persediaan, dan pada pertemuan ke-10 mampu memahami analisa break even. Kemudian pertemuan ke-11 mampu memahami analisa leverage. Pertemuan ke-12 mampu memahami perencanaan keuangan atau financial forecasting. Ke-13 mampu memahami time value of money atau nilai waktu uang. Dan ke-14 adalah mampu memahami investasi dalam aktivitas tetap, mampu memahami dan menjelaskan cash conversion cycle. Dan pertemuan ke-16 kita akan melakukan namanya UAS, yaitu ujian akhir semester. Adapun proses pembelajaran yang akan saya lakukan adalah yang pertama sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan melakukan perkenalan untuk membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa. Kemudian saya juga melakukan brainstorming
dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas dan terbuka yang mendorong setiap mahasiswa dapat berperan aktif. Selanjutnya saya membahas kontrak perkuliahan yang mana untuk berkesepakatan bersama terkait dengan proses perkuliahan. Nah, termasuk proses perkuliahan berjalan, termasuk topik pembelajaran dan tugas agar mendapat pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dalam diskusi saya biasanya memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Selanjutnya saya akan mencoba mengetahui atau pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui tugas, kuis dan presentasi, dan itulah gambaran pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi pada mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu dengan textbooks yang diantaranya Rianto dengan judul dasar-dasar pembelajaran, kemudian Western JF dan Coughlin Thomas 1988 itu manajemen keuangan, dan buku-buku lainnya yang terkait dengan manajemen keuangan. Kemudian ada juga media online digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan, seperti bisa mengakses artikel, penelitian, dan jurnal. Biasanya pada saat pertemuan diawali dengan mereview pembelajaran sebelumnya, yang mana fungsinya adalah untuk mengingat kembali materi pembelajaran sebelumnya yang akan dilanjutkan dengan materi yang akan datang. Strategi kedua adalah case method atau kolaborasi learning, dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan masalah belajar, serta pemberian kuis dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan termotivasi dalam materi pembelajaran. Selanjutnya dalam perkuliahan saya menggunakan saluran komunikasi yang saya gunakan. Pertama, menggunakan grup WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam hal yang terkait dengan pembelajaran atau terkait dengan kendala-kendala selama proses perkuliahan. Kemudian pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran. Dalam proses ini bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan saya menjelaskan bobot penilaian mata kuliah itu, yaitu kehadiran 10%, tugas 50%, UTS ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 25%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah manajemen keuangan secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang semuanya rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa kita di mata kuliah manajemen keuangan, di mana ini merupakan tatap muka kita yang kedua. Sebelumnya kita kan sudah membacakan hal-hal apa saja, poin-poin yang kita ajarkan, RPS-nya, kemudian bagaimana sistem penilaiannya, nah, kemudian bagaimana kita sistem belajarnya, nanti ada tugas, kemudian ada namanya UTS-nya, ada UAS ya. Nah, untuk saat ini, pertemuan kedua kita ini, kita akan bahas terkait dengan materi, yaitu tentang manajemen keuangan. Jadi, kita mempelajari manajemen keuangan ya. Dalam kehidupan kita, dari seluruh lini kehidupan, baik itu rumah tangga maupun industri, keuangan itu pasti diperlukan. Nah, karena keuangan itu adalah merupakan darah ya, apalagi di perusahaan, untuk bisa hidup. Di rumah tangga juga begitu ya. Suatu perusahaan itu baik apabila dia bisa mampu memanage laporan keuangan. Demikian juga dengan rumah tangga. Rumah tangga juga akan baik dia apabila dia mampu untuk mengatur keuangannya. Namun itu kita coba melihat definisi dari laporan keuangannya yang kita sebut dengan manajemen keuangan. Ada juga kita selain manajemen keuangan adalah manajemen akuntansi keuangan, itu beda. Akuntansi keuangan dengan manajemen keuangan beda. Kalau akuntansi keuangan dia mencatat segala transaksi keuangan.
Sedangkan manajemen adalah untuk memanage keuangan yang ada di suatu perusahaan atau di segala lini kehidupan ya. Kita coba menjelaskan manajemen dulu ya. Kalau manajemen keuangan itu sebenarnya ada dua kata, manajemen dan keuangan. Manajemen adalah ilmu dan seni dalam merencanakan, mengorganisasi, memimpin, serta mengendalikan semua sumber daya organisasi untuk mencapai berbagai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Itu ilmu ya. Bagaimana kita memanage kemudian. Kemudian aktivitas merencanakan sumber daya organisasi meliputi meramalkan, mendesain strategi, merancang tugas yang akan dilakukan, merancang jadwal, merencanakan anggaran, merancang kebijakan, serta membuat prosedur dan proses yang akan dijalankan. Sedangkan aktivitas organisasi, sumber daya organisasi meliputi mendefinisikan pekerjaan, pengelompokan pekerjaan, dan mengintegrasikan pekerjaan. Manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai ilmu, ini dia. Manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai ilmu dan dengan seni dalam merencanakan, mengorganisasi, memimpin dan mengawasi sumber daya keuangan perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Jadi manage itu tujuannya supaya ujung-ujungnya adalah efektif dan efisien. Kalau untuk menghabiskan aja semua bisa kan. Cuman kita itu mau melakukan evaluasi keuangan itu agar tujuannya adalah efektif dan efisien. Nah, teori dasar dari organisasi adalah perusahaan tujuan utamanya adalah menghasilkan laba. Menghasilkan laba. Laba itu kalau sekarang dulu adalah kan ada istilah dengan modal sedikit-dikitnya menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu udah nggak berlaku lagi tuh. Yang berlakunya adalah bagaimana kita menggunakan modal itu untuk menghasilkan laba yang optimal. Tidak maksimal, optimal. Artinya dia menyesuaikan antara pendapatan dengan pengeluaran, gitu ya. Kemudian dari dua definisi keuangan dan manajemen dan keuangan dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah kegiatan merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengawasi sumber daya organisasi berupa uang dalam rangka yang mencapai tujuan perusahaan. Ya. Tujuan perusahaan paling penting, itu menghasilkan laba. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, mengapa manajemen keuangan itu penting? Jadi, manajemen keuangan adalah ilmu yang penting untuk dipelajari dalam disiplin ilmu manajemen. Di antaranya adalah manajemen keuangan dibutuhkan untuk setiap lapisan kehidupan masyarakat, mulai permasalahan di rumah tangga hingga perusahaan besar yang berorientasi pada profit maupun non-profit. Anak yang lagi merantau misalnya, yang kuliah kan, itu harus bisa melakukan manage keuangan. Karena kalau tidak bisa dimanage dengan baik, tanggal 5 sudah habis uangnya nih. Setiap tanggal 1 dikirim orang tuanya, kalau nggak bisa dimanage dengan baik, maka habis gitu ya. Nah, itu dari perorangan. Rumah tangga juga begitu. Rumah tangga juga di-manage keuangan agar pada saat akhir bulan bisa, kalau bisa itu bisa jadi tabungan. Kalau bisa pas, boleh juga, tapi kalau bisa jadi tabungan. Demikian juga perusahaan. Perusahaan itu, apabila tidak menghasilkan, maka itu orang tidak mau berinvestasi. Contoh, misalnya gini ya. Saya punya uang 1 miliar. Kalau saya tabungkan di bank, dengan bunga 10% per tahun, maka saya dapat 100 juta per tahun. Kemudian, uang 1 miliar ini saya ambil, saya bikin usaha. Profitnya cuma 50 juta. Apakah itu bagus atau tidak? Tidak bagus. Karena ada data pembanding. Ngapain kita usaha dapat cuma 50 juta? Kita simpankan di bank, dapatnya 100 juta. Dah. Maka dari itu, kita lihat, perusahaan itu punya untung. Untungnya itu bagus atau tidak, kita nggak tahu. Tahunya adalah dari data pembanding. Kita lihat, apabila kita simpan, bagaimana. Kalau kita misalnya disimpan di bank dapat 100 juta, kita usahakan dapat 400 juta, pilih mana? Usahakan kan dapat 400 juta. Itulah dia. Itulah gunanya untuk memanage ya. Kita lihat sekarang yang paling update sekarang. Amerika Serikat melawan Iran, pasukannya ditarik mundur ke negaranya karena masalah manage keuangan. Dia itu sudah mengeluarkan lebih dari 300 miliar dolar dan itu sudah menggoncang keuangan negara Amerika, sehingga dia nggak bisa lagi melanjutkan peperangan. Ditarik pasukannya, karena keuangan. Itulah ini ya. Kemudian, bersama departemen lainnya, memutuskan segala kebijakan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kelangsungan untuk perusahaan. Contoh, di Batuta.
Kalau keuangan tidak baik, maka di bagian personalia akan kesusahan untuk membayar honor dosen, membayar gaji dosen. Kalau keuangannya tidak baik, maka gaji-gaji karyawan akan terhambat. Maka dari itu, dari sekarang kita lihat di universitas kita lah contohnya ya, keuangan itu betul-betul dijalankan secara baik, artinya pemasukan harus sinkron dengan pengeluaran. Pemasukan wajib lebih besar sama dengan. Kalau sama dengan itu sama dengan balance, tidak ada untung, tidak ada rugi. Kalau lebih besar, maka ada keuntungan. Itu dia kuncinya ya. Kemudian, manajemen keuangan merupakan aspek pendukung bidang lain yang menjadi interest seseorang. Jadi, kalau di perusahaan terbuka ya, saham ya, kita itu punya uang 1 miliar, kita akan menaruh ke saham suatu perusahaan. Apa yang kita lihat adalah laporan keuangan. Dari laporan keuangan itu, apa poin penting yang kita lihat adalah laba dan berapa persen dividen yang dibagikan. Itulah, makanya kita interest nih. Makanya kalau perusahaan terbuka itu wajib laporan keuangannya itu diterbitkan di koran. Terbuka dia di internet segala macam. Tujuannya orang bisa melihat, karena untuk melakukan jual beli saham itu, kan kita perlu melihat nih, apakah itu usahanya menarik atau tidak, gitu ya. Peluang karir di bidang manajemen keuangan. Kalau akuntansi, karirnya adalah orang yang mencatat transaksi dalam transaksi keuangan. Orang yang mencatat, menjurnalkan, dan membuat laporan keuangan. Kalau wirausaha adalah orang yang memiliki usaha. Manajemen adalah orang yang dipercaya oleh kewirausahaan untuk mengelola nih. Jadi sebenarnya kalau tingkatnya ya biasanya yang pemilik lah ya, pemilik. Jadi kita manajemen ini disarankan atau ditujukan untuk menjadi seorang manajer yang tujuannya adalah mampu memanage keuangan perusahaan sehingga dapat menjalankan usaha dengan menghasilkan keuntungan yang telah ditetapkan. Itu dia ya. Nah, ini bentuk badan hukum perusahaan bisnis. Jadi ada beberapa bentuk badan usaha bisnis, yaitu kita lihat ya secara perorangan. Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemilik tunggal. Namanya juga usaha perorangan ya. Kemudian dalam perusahaan perorangan semua aset perusahaan adalah milik pemiliknya. Sebaliknya semua kewajiban perusahaan adalah kewajiban pemiliknya. Jadi keuntungan dan hutang itu mutlak hak prerogatif pemilik. Mau dia semuanya dibawa pulang hutangnya, labanya atau hutangnya nggak boleh dialihkan ke orang lain ya. Nanti keunggulannya ini kita lihat aja, kita baca. Nah, ini ya. Sekarang persekutuan atau partnership. Ini adalah persekutuan adalah perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang pemilik atau lebih. Ya, kemudian persekutuan sendiri ada 2 macam, persekutuan umum dan persekutuan terbatas. Kemudian persekutuan umum adalah persekutuan di mana semua pemiliknya mempunyai kewajiban tidak terbatas. Persekutuan terbatas adalah persekutuan yang semua sekutunya hanya memiliki kewajiban terbatas. Biasanya persekutuan umum ini adalah perusahaan-perusahaan yang belum didaftarkan. Jadi kewajiban ditanggung renteng oleh semua pemilik. Berapa persen pemiliknya secara tanggung renteng dialah yang berkewajiban untuk menanggungnya. Tapi kalau persekutuan terbatas ini adalah tanggung jawab sebesar saham yang ditempatkan di perusahaan tersebut. Misalnya saya punya 10% nih, ada utang 10 miliar, nggak terbayar, maka kewajiban saya adalah sebesar 10% dari utang itu, sebesar saham yang saya tempatkan. Jadi dia memang udah badan usaha sendiri ya. Kemudian, kelemahan dan kelebihan persekutuan relatif sama dengan perusahaan perorangan ya. Ketiga adalah perseroan. Perseroan atau korporasi adalah perusahaan yang dikelola oleh sebuah entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya. Nah, ini contoh adalah PT. Jadi, kalau kita udah punya PT, kita udah tempatkan saham kita di sana, maka tanggung jawab harta pribadi kita terhadap utang piutang PT tersebut udah tidak ada lagi. Jadi udah tergantung dari berapa saham yang kita miliki. Jadi nggak ada kekaitan ke harta pribadi ya. Itu kelebihannya. Jadi pemegang saham tidak ikut memiliki secara langsung atas aset real perusahaan seperti pabrik, kendaraan, dan mesin, tetapi mereka ikut memiliki perusahaan secara tidak langsung. Jadi yang dimiliki itu adalah perusahaannya, bukan aset-asetnya.
Oke, selanjutnya adalah berbeda dengan perusahaan perorangan dan persekutuan. Persekutuan memiliki keunggulan diantaranya umurnya relatif tidak terbatas persekutuannya, diantaranya karena pemiliknya mudah diganti-ganti. Kewajiban pemiliknya terbatas pada saham yang ditanamkan, relatif mudah dalam memperoleh modal. Ya, itu namanya persekutuan. Sedangkan kelemahannya terkena pajak ganda, biaya pengolahan dalam pelaporan yang tinggi. Ya. Tujuan keuangan perusahaan atau korporasi. Ini penting ya. Jadi organisasi, bisnis atau korporasi memiliki 3 tingkatan tujuan. Yang pertama memaksimalkan laba, yang kedua memaksimalkan kesejahteraan pemilik, yang ketiga memaksimalkan kesejahteraan stakeholder. Pertama laba, keuntungan. Kedua pemilik. Pemilik itu siapa? Adalah pemegang saham. Stakeholder itu siapa? Stakeholder itu termasuk pemerintah, masyarakat setempat, kemudian karyawan, termasuk pemerintah, jadi semua. Jadi yang ada terkaitan dengan usaha kita itu merupakan stakeholder. Misalnya begini, musim emas, perusahaan besar, keuntungannya bisa triliunan. Dia itu wajib mengeluarkan CSR. CSR 2,5%, itu kemana? Ke sekitar pabrik itu. Itu terimbas dia. Kalau 100 miliar, 100 triliun untungnya, maka 2,5 triliun itu adalah dibentuk. Makanya banyak ada namanya bina-binaan dari perusahaan-perusahaan besar itu ya. Menyebabkan lingkungan di sekitar pabrik yang besar itu umumnya adalah lebih baik. Fasilitasnya segala macam ya. Itu dampak dari keuntungan. Nah, dengan keuntungan tinggi, karyawan juga akan memperoleh ini bonus misalnya, bonus semakin tinggi, kesejahteraan semakin tinggi gitu kan. Dengan keuntungan tinggi, pajak juga semakin tinggi, sehingga pendapatan negara semakin tinggi, bisa membelanjakan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi ujung-ujungnya mutar-mutar ke masyarakat juga ya. Memaksimalkan laba dilakukan dengan meningkatkan pendapatan di satu sisi dan mengurangi biaya di sisi lain. Jadi dia pendapatan itu diperoleh dengan bisa pendapatan yang sama, biaya yang dikurangi. Misalnya, tahun lalu pendapatan saya 1 miliar. Dan tahun lalu profit saya 1 miliar dengan pendapatan 2 miliar, 1 miliar biaya. Tahun ini pendapatan saya tetap 2 miliar, tapi biayanya dikurangi. Bisa berkurang efisiensi. Bisa biayanya menjadi 800. Jadi laba kita menjadi 1,2 naik. Kenaikan laba itu bukan karena peningkatan produksi, tapi karena ada efisiensi. Bisa juga pendapatannya bertambah, biaya bertambah, tapi dia semakin membesar. Ada 3 ya. Keputusan utama adalah manajemen keuangan. Dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan, manajer keuangan dituntut dapat mengambil keputusan yang terkait dengan investasi, pendanaan, dan dividen. Jadi ada namanya di perusahaan itu treasury. Treasury adalah orang-orang yang mengatur kondisi keuangan perusahaan. Misal, bulan Januari ada pendapatan 1 triliun, biayanya adalah cuma 200 miliar, ada keuntungan sementara 800 miliar. 800 miliar ini kalau kita simpan di giro, bunganya adalah 1%, 2%. Tapi kalau kita simpan di deposito, bunganya adalah bisa 6% sampai 7%. Atau kita bisa melakukan namanya pinjaman giro dengan suku bunga lebih tinggi, tapi dia di cap misalnya seminggu atau 2 minggu. Nah, disinilah orang treasury dari perusahaan itu mengambil kebijakan apakah uang yang 800 miliar ini semuanya ke deposito, apakah semuanya ke giro, atau di-split sebagian-sebagian. Di situ dia melihat kebutuhan kita selama bulan depan berapa besar misalnya. Oh, 300 miliar saja. Jadi 300 miliar masukkan ke giro, sisanya masuk ke deposito. Jadi pendapatan itu semakin besar. Itulah gunanya seorang manajemen, memanage keuangan perusahaan. Kalau semuanya masuk ke giro, ada potensial loss, lah. Bukan rugi ya, potensial loss yang keuntungannya harus kita peroleh, tapi tidak kita dapatkan. Keputusan investasi adalah keputusan perusahaan dalam menggunakan uang kas yang dimiliki untuk ditanamkan pada aset-aset yang menghasilkan penerimaan pada masa yang akan datang. Bisa jadi tahun ini ada untung 500 miliar. Untung ini mau kita apakan ini? Mau kita bagi atau kita investasi di tempat lain? Itu adalah kesepakatan antara manajemen dengan pemegang saham. Tapi manajemen ini berperan aktif dalam rangka meyakinkan pemegang saham bidang mana yang memiliki potensial gain yang terbaik.
Apakah misalnya kita masuk ke pasar saham, apakah kita masuk ke suatu perusahaan, kita masuk investasi, atau ke tempat lainnya ya. Itu adalah tugas dari manajemen. Keputusan investasi meliputi jangka panjang dan jangka pendek. Nah, jadi itu juga menjadi keputusan apakah kita masuk ke jangka panjang atau jangka pendek ya. Kemudian investasi jangka pendek adalah investasi yang hasilnya diperoleh dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan jangka panjang itu di mana perputarannya itu dilakukan lebih dari 1 tahun. Keputusan pendanaan adalah keputusan perusahaan dalam menentukan sumber dana yang akan digunakan untuk melakukan investasi. Kalau ada kita dana berlebih yang sifatnya fix tetap, misalnya tidak dipakai-pakai, maka lebih baik kita gunakan dalam bentuk investasi. Karena investasi itu biasanya memperoleh gain yang lebih tinggi daripada pinjaman jangka pendek ya. Kemudian keputusan dividen adalah keputusan manajemen keuangan perusahaan dalam membagi hasil keuntungan perusahaan kepada para pemiliknya dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. Semakin banyak kita memberikan dividen, maka semakin tertariklah orang untuk menanamkan investasi ke perusahaan kita. Di perbankan saat ini, yang paling di perusahaan perbankan swasta ya, yang paling cuan ya istilahnya itu adalah BCA. Dia terlalu tinggi deh, bagian dividennya. Oke ya. Kalau yang perusahaan-perusahaan ini ya Pertamina misalnya atau BRI itu tinggi deh. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Silakan. Feel free kita nih. Saya Pak, Ya. ini Pak yang saya bertanya Pak, apa ya Pak? Apa kira-kira menurut Bapak Pak, kriteria perusahaan yang disebut memiliki laporan keuangan yang baik? Baik ya. Oh, ya. Oke, ini kita ambil contoh ya. Perusahaan A di bidang manufacture, modalnya itu 100 miliar, keuntungannya 10 miliar. Perusahaan B di bidang jasa, modalnya 100 miliar, untungnya 20 miliar. Yang satu 10 miliar, satu 20 miliar. Mana yang bagus? Dua-dua menghasilkan keuntungan. Yang lebih bagus yang mana? Itu tidak bisa diperbandingkan. Kenapa? Karena adalah berbeda unitnya. Contoh, saya tinggi 170. Kemudian saya datang ke suatu tempat yang rata-ratanya tingginya 150. Saya termasuk yang paling tinggi. Bagus? Kemudian saya keluar, pindah ke kampung lain. Rata-rata 190. Saya termasuk yang paling di satu sisi saya paling tinggi, yang satu sisi saya paling rendah. Makanya untuk menentukan baik tidaknya itu adalah berdasarkan perbandingan dari industri yang sama. Sama-sama perbankan, keuntungannya kita lihat. Perbankan ini untungnya 110, perbankan ini untungnya 50. Berarti perbankan ini lebih bagus karena sama dia industrinya. Industri yang lain juga begitu. Ya, jadi untuk menentukan kondisi keuangan baik atau tidaknya, kita lihat industrinya, data pembandingnya. Kira-kira gimana? Oke, yang lain? Saya Pak, Ya. mengapa manajemen keuangan disebut dengan istilah seni? Seni ya. Jadi gini, memanage itu berbeda. Misalnya gini, saya berpendapatan UMR 3,5 juta per tahun, anak 2. Kemudian teman saya gajinya 35 juta, anaknya 2. Saya dengan gaji 3,5 juta setiap hari makan di KFC. Yang kawan ini sama juga dengan gaji 35 juta, sama-sama makan di KFC juga. Yang tumpur kan yang saya nih kan, yang kawan ini nggak ada masalah. Nah itulah dia. Jadi kalau kita seni itu artinya bagaimana kita memanage keuangan kita itu sesuai dengan pendapatan kita. Yang 35 juta makan KFC tiap hari nggak jadi masalah, karena memang segitulah pendapatannya. Kalau kita ini ya KFC yang di sini lah ya, yang di luar itulah. Nah jadi gitu ya, seninya itu artinya kita bisa melakukan sesuatu itu sesuai dengan kondisi keuangan kita. Oke ya, saya kira waktu juga sudah mencukupi. Mudah-mudahan nanti modulnya saya kirim, kemudian nanti kita pelajari di rumah. Dan kalau ada hal-hal yang kira-kira kurang mengerti, dapat ditanyakan melalui WhatsApp group kita ya, WhatsApp group. Kemudian untuk minggu depan saya kasih tugas nih, setiap orang itu minggu depan membawa contoh laporan keuangan perusahaan. Nanti secara selektif nanti kita coba bahas bagaimana kondisi perusahaan itu berdasarkan laporan keuangannya. Oke, saya rasa demikian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menambah wawasan, pengetahuan, sehingga meningkatkan kapasitas kita, mudah-mudahan. Dan apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.